Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau selaku Rektor Institut Agama Islam Tribakti Kota Kediri, Jawa Timur, beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, dan yang kami hormati pembimbing kami, beliau Bapak Arif Khairuddin SPDI, dan teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan kita semua di masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik, hidayah serta inayah, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka kembali walau melalui media sosial. Di sini saya atas nama Ahmad Khairuddin ingin menyampaikan tugas PPL kami, yang mana dalam pagi hari ini kami akan memberikan judul tentang Toharoh atau bersuci. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita angan-angankan, apa yang telah kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, silahkan absennya diisi masing-masing. Nanti akan saya kirim ke grup untuk absennya, silahkan diisi. Dan yang belum mengikuti live kita pada pagi hari ini, silahkan membuka HP-nya masing-masing di aplikasi Zoom, karena keterbatasan kita untuk tidak mungkin bertatap muka langsung, kita menggunakan aplikasi Zoom. Mudah-mudahan manfaat. Baiklah, kita mulai tentang bab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Toharoh. Bab ini menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci sesuai sabda Rasulullah SAW, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman, dan kebersihan itu juga adalah menjamin untuk kesehatan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Toharah secara etimologi adalah bersuci. Mohon maaf, secara etimologi adalah kebersihan, sedangkan secara terminologi adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Kita pahami, melakukan sesuatu yang bisa menjadi sahnya kita untuk melakukan sholat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara toharoh, bersuci. Itu kalau menurut terminologi. Nah, medianya baik itu nanti dengan cara berwudu, mandi, bertayamum, dan menghilangkan najis. Baiklah, kita bahas air yang bisa digunakan untuk bersuci
yang kita ambil dari keterangan kitab Fathul Qorib itu jumlahnya ada 7. Yang pertama yaitu disebut dengan air hujan, yang kedua disebut dengan air laut, yang ketiga disebut dengan air sungai, yang keempat disebut dengan air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air salju, yang ketujuh yaitu air embun. Yang pertama adalah air hujan. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Makanya ada yang mengatakan hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam-macam air yang bisa kita gunakan, kita pakai untuk bersuci, dan itu jumlahnya ada 7. Lah dari ketujuh macam air tersebut nanti itu juga dibagi lagi menjadi 4 macam bagian. Air hujan sampai air embun tadi yang jumlahnya ada 7 itu nanti dibagi menjadi 4. Nah, pembagian yang pertama adalah air suci dan dapat mensucikan perkara lain yang tidak makruh menggunakannya. Dalam istilah Fathul Qorib disebut dengan air mutlak, terlepas dari batasan yang mengikat pada air tersebut. Terus kemudian bagian yang kedua adalah air suci dan mensucikan, tapi makruh untuk menggunakannya. Nah, hukum makruh menggunakannya itu tadi tidak untuk badan. Namun hukum makruh itu tadi hanya berlaku untuk badan, tidak untuk pakaian. Suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Lah, hukum kemakruhan itu tadi hanya berlaku untuk badan, tidak untuk pakaian. Itu pembahasan yang kedua dari pembagian 4 macam air tadi. Terus pembagian yang ketiga adalah air suci tidak mensucikan, yaitu disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Bila tidak berubah dan tidak bertambah banyaknya atau beratnya setelah terlepas dari basuhan serta mempertimbangkan air yang terserap oleh perkara yang dibasuh tadi. Sebagian yang ketiga pada intinya adalah air yang suci tidak mensucikan, yaitu disebut dengan air mustakmal, atau yang paling enak dipahami yaitu air yang telah digunakan untuk berwudu, itu disebut dengan air mustakmal. Terus kemudian yang keempat adalah air najis. Dan di dalam air najis pembagian yang nomor 4 itu nanti ada 2 macam. Yang pertama yaitu air sedikit yang kurang dari 2 kolah yang terkena najis. Baik terkena najisnya itu nanti berubah atau tidak airnya. Dan kita wajib mengetahui sifat-sifat air itu ada 3, rasa, warna, dan bau. Terus yang kedua adalah air sebanyak 2 kolah atau lebih yang terkena najis dan mengalami perubahan baik sedikit maupun banyak. Berupa ada air 2 kolah terkena najis, terus kemudian airnya berubah, itu nanti disebut dengan air yang najis, walaupun perubahannya itu nanti sedikit ataupun banyak. Demikian
laporan penyampaian dari masalah air. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dijalankan apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya kita membahas tentang najis, karena kita melakukan ibadah kalau tidak mengetahui najis akan sangat repot, bahkan nanti ibadah kita yang bisa menjadi taruhannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja. Najis secara etimologi adalah perkara yang menjijikkan, sedangkan najis menurut terminologi syar'i ialah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. Dan kita harus mengetahui bahwa najis itu nanti sementara kita bahas dua dulu, yaitu dalam kesempatan pagi ini kita membahas tentang najis ainiyah, dan yang kedua kita membahas tentang najis hukmiyah. Baiklah, cara membasuh najis yang dapat dilihat atau yang telah kita sebut dengan najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak oleh kasat mata, itu disebut dengan najis ainiyah, yaitu dengan menghilangkan sifatnya dan berupaya menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasa, warna ataupun bau. Bila kita mensucikan atau menghilangkan najis ainiyah, yaitu kita harus menghilangkan terlebih dahulu wujud daripada najis tersebut. Seperti seumpamanya, mohon maaf, kotoran ayam, berarti nanti kotorannya kita buangkan dulu sampai bersih kotorannya, terus kemudian labet atau sisa dari kotoran itu tadi kita harus bisa merasakan, minimal kita bisa mencium apakah masih ada rasanya, apakah masih ada warnanya, ataukah masih ada baunya, atau menyisakan warna atau bau yang sulit dihilangkan, maka tidak masalah. Nah, bila kita sudah berusaha menghilangkan najis ainiyah, zahirnya sudah kita hilangkan, terus kemudian kita sangat kesulitan kalau harus mencium dan merasakan dari kotoran ayam tersebut, maka itu tidak apa-apa. Itu pembahasan yang pertama terkait dengan najis ainiyah dan cara mensucikan najis ainiyah. Terus bagian yang kedua yaitu disebut dengan najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak nampak. Maka cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada perkara yang terkena najis, walau meskipun mengalirkannya itu hanya satu kali, itu pun sudah dianggap cukup, kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan untuk suplai gizi, ya, maka dapat suci dengan cara diberi percikan air. Tidak disyaratkan adanya aliran air, jadi cukup menyiratkan saja apabila anaknya itu adalah anak laki-laki. Lah bagaimana dengan anak perempuan? Kalau anak perempuan wajib mengalirkan air. Yang ketiga adalah najis, tadi kita bahas najis ainiyah, hukmiyah, terus kemudian najis mutawasithah. Mungkin untuk najis mutawasithah kita bahas minggu depan.
untuk sementara karena berhubung waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami, terus kemudian yang lebih mudah-mudahan bisa manfaat untuk diri saya dan kalian semua, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.